Assalamualaikum keluarga yang budiman. Kali ini izinkan saya sedikit menyampaikan materi seputar nikah kontemporer sekaligus kontroversial, yakni nikah misyar. Sebagaimana kita ketahui, di negara-negara Timur Tengah, khususnya di negara-negara Teluk, itu di satu sisi kehidupan ekonominya cukup maju, makmur, pendidikannya juga meningkat, juga termasuk banyak wanita yang pendidikannya tinggi, mendapatkan posisi yang bagus. Tapi ada satu problem yang dihadapi oleh mereka. Apa itu? Nah, terlambat menikah. Nah, kita tahu kalau di negeri-negeri Timur Tengah secara umum biaya nikah termasuk mahar itu cukup tinggi, cukup mahal untuk kebanyakan orang. Sehingga berdampak pada banyak orang yang telat menikah, baik prianya maupun wanitanya. Nah, di sana orang menikah itu rata-rata di usia ya 29, 30, 31. Nah, kalau di kita bisa lebih awal lagi ya itu. Nah, dampak dari wanita yang tadi ya terlambat menikah sementara dia punya posisi bagus ya secara ekonomi mapan mandiri. Nah, dia butuh status sebenarnya, dia butuh suami. Tetapi apa daya ya, umur tambah tinggi, tapi jodoh tak kunjung menghampiri. Nah, akhirnya si wanita ini dalam tanda petik ya menurunkan syarat kira-kira gitulah. Akhirnya si wanita ini bersedia menikah atau dinikahi oleh pria yang kebanyakan ya tentu di usia-usia katakanlah kepala 3, kepala 4, ya pria seusia itu rata-rata sudah berumah tangga. Akhirnya si wanita terpelajar tadi rela menjadi istri kedua atau mungkin bahkan ketiga. Dan seringnya lagi juga nikahnya hanya nikah siri atau tidak tercatat itu ya. Itu ditambah bonus lagi katakanlah itu ya. Apa bonusnya? Nah, suaminya diberi kebebasan atau dibebaskan untuk tidak memberi nafkah, termasuk tidak harus menyediakan rumah dan lain sebagainya. Karena istri yang mau dinikah misyar tadi pada dasarnya secara ekonomi sudah mandiri atau sudah mapan. Nah, inilah gambaran nikah misyar yang cukup marak ya di Timur Tengah khususnya di negara-negara Teluk itu. Nah, menyikapi nikah misyar, ulama-ulama kontemporer juga terbelah ya. Ada yang bersikap tegas menolak atau melarang gitu ya. Mungkin mengesahkan tetapi melarang karena efeknya. Nah, di situ ada Syekh Nasiruddin Al-Albani cukup keras menolak nikah misyar. Tetapi di pihak lain juga ada ulama yang mengesahkan, membolehkan. Di antaranya yang terkemuka ada Syekh Yusuf Al-Qardawi dan juga beberapa ulama Saudi. Nah, ada juga yang bersikap tawakuf ya, tidak jelas pendapatnya apakah mendukung atau menentang. Itu nikah misyar ya. Mungkin secara formal, secara lahir nikah misyar sudah memenuhi syarat minimal ya sebuah perkawinan, ada suami, ada istri, ada mas kawin, ada saksi, mungkin juga ada wali. Hanya saja catatannya tadi seringnya itu tidak tercatatkan atau menjadi nikah siri atau kalau di Timur Tengah sebenarnya sebutannya nikah urfi ya, nikah hanya berdasarkan tradisi saja. Nah, itu. Nah, jadi secara formal dohir bisa jadi memenuhi ketentuan minimalis di fikih, tetapi ada dampak ya, ada ekses yang cenderung merugikan terutama untuk si wanita dan juga nanti kalau anak-anak yang lahir. Nah, ini ceritanya ya kayak mirip seperti nikah siri di sini ya, nikah urfi tidak tercatat. Nah, itu dan tadi poligami juga atau poligami terselubung masih ditambah suami dibebaskan dari memberikan kewajiban tertentu. Hanya kadang-kadang saja suaminya datang mengunjungi atau menemani atau kalau dipanggil itu. Nah, itu kurang lebih gambaran nikah misyar yang cukup kontroversial gitu ya. Nah, kebanyakan ulama melarang atau minimal tidak merekomendasikan karena ekses-ekses yang ditimbulkan. Demikian sedikit bahasan atau penjelasan tentang nikah misyar. Semoga kita termasuk
yang berhati-hati dan bisa menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang kontroversial. Sekian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.